Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, dalam pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel, salah satunya adalah pertidaksamaan pecahan. Sebelum kita masuk pada pengerjaan contoh soal berikut, maka sebenarnya apa sih pertidaksamaan pecahan? Nah, pertidaksamaan pecahan adalah pertidaksamaan yang terdiri dari pembilang dan penyebut di mana penyebutnya memuat variabel. Begitupun pada x plus 5 per x min 2 kurang dari 0 mempunyai pembilang dan mempunyai penyebut di mana penyebutnya memuat variabel. Nah, kita harus mengingat bahwa pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0, maka di sini di pertidaksamaan x plus 5 per x min 2 kurang dari 0 mempunyai syarat juga bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, maka x min 2 tidak boleh sama dengan 0, kemudian x-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, sampai di sini kita lanjutkan untuk mencari harga 0 pembilang, dan harga 0 penyebut, yaitu harga 0 pembilang di mana pembilangnya x plus 5, di mana pembilangnya x plus 5 kurang dari 0 dan x-nya kurang dari min 5. Kemudian untuk penyebutnya x min 2 kurang dari 0 dan x-nya kurang dari 2. Setelah kita menentukan harga 0 pembilang dan harga 0 penyebut, maka kita akan menentukan harga 0 pembilang dan harga 0 penyebut berikut ini pada suatu garis bilangan. Jadi pada suatu garis bilangan, kita menentukan letak x kurang dari min 5. Di mana letaknya? X kurang dari min 5. Di sini lingkarannya tengahnya bolong ya. Jadi min 5 itu tidak termasuk dari solusi pertidaksamaan pecahan berikut. Kemudian untuk harga 0 penyebut. Untuk harga 0 penyebutnya di mana letak pada suatu garis bilangan? Letaknya di sini. Nah, di sini 2 juga tidak termasuk dalam penyelesaian pertidaksamaan pecahan berikut. Mengapa? Karena x juga kurang dari 2. Kecuali x kurang dari sama dengan 2, berarti 2 ini termasuk. Jadi di sini diarsir penuh, begitu. Nah, di sini Ibu akan mencoba memasukkan nilai di antara min 5 sampai 2. Nilai di antara min 5 sampai 2. Ibu mencoba nilai 0 untuk dimasukkan ke pertidaksamaan pecahan. X plus 5 per x min 2 kurang dari 0. Bagaimana? 0 ditambah 5 per 0 min 2 kurang dari 0. Hasilnya ketika 0 ditambah 5 itu kan 5, ketika 0 ditambah min 2 itu kan tetap min 2, jadi hasilnya min 5 per 2 kurang dari 0. Maka ketika kita memasukkan nilai di antara min 5 sampai 2, kita akan menghasilkan nilai negatif. Kita akan coba lagi 1 di sini, berarti 1 itu kan kurang dari 2. 1 ditambah 5 per 1 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 6 per min 1 kurang dari 0, berarti min 6 hasilnya kurang dari 0, berarti kita dapat simpulkan min 5, nilai di antara min 5 sampai 2 ketika dimasukkan ke pertidaksamaan pecahan berikut akan menghasilkan nilai negatif. Kemudian ketika kalian memasukkan nilai lebih dari 2, misalkan kalian memasukkan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya,
maka kalian akan menghasilkan nilai positif. Ketika kalian belum yakin, kalian boleh membuktikannya. Kalian memasukkan nilai yang lebih dari 2, misalkan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ke pertidaksamaan X plus 5 per X min 2 kurang dari 0, maka hasilnya akan positif. Begitu juga ketika kalian memasukkan nilai kurang dari min 5, misalkan min 6, min 7, min 8, min 9, dan seterusnya, ketika kalian memasukkan pada pertidaksamaan X plus 5 per X min 2 kurang dari 0, maka kalian juga akan menghasilkan nilai yang positif. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan pecahan. Jadi, pertidaksamaan pecahan X plus 5 per X min 2 kurang dari 0, berarti kan nilai yang kita inginkan nilai negatif. Nah, di mana nilai yang kita hasilkan itu nilai negatif, yaitu di antara min 5 sampai 2. Jadi, di sini penyelesaiannya adalah X lebih besar dari min 5 dan kurang dari 2, di mana X yang memenuhi itu X di antara min 5 sampai 2, yaitu X yang bernilai negatif. Maksudnya X yang bernilai negatif itu ketika hasil yang telah dimasukkan ke pertidaksamaan pecahan X plus 5 per X min 2 kurang dari 0. Kemudian contoh berikutnya, ketika pertidaksamaannya 4 per X min 3 lebih dari sama dengan 3 per 2X min 1, maka di sini kita harus menolkan ruas kanan dari pertidaksamaan berikut. Nah, 4 per X min 3, pecahan yang ada di sebelah kanan kita geser ke ruas kiri, yaitu dikurangi 3 per 2X min 1 lebih besar sama dengan 0. Kemudian, kita samakan penyebutnya, yaitu X min 3 dan 2X min 1 kita samakan penyebutnya, di mana X min 3 kita kalikan 2X min 1. Namun, ketika pecahan, penyebut kita kalikan 2X min 1, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2X min 1. Jadi di sini 4 dikalikan 2X min 1, penyebutnya juga X min 3 dikalikan 2X min 1. Dikurangi, untuk menyamakan penyebut 2X min 1, maka kita kalikan ke X min 3. Jadi 3 dikalikan X min 3 per 2X min 1 dikalikan X min 3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan yang pembilangnya, yaitu 8X min 4 min 3X plus 9, penyebutnya sudah sama, yaitu 2X min 1 dikali X min 3. 8X dan min 3X itu 5X ditambah min 4X ditambah 9 itu kan 5. Jadi pembilangnya menjadi 5X plus 5 per penyebutnya tetap sama, yaitu 2X min 1 dikalikan X min 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ketika pertidaksamaannya sudah seperti ini,
sudah 5x plus 5 per 2x min 1 dikalikan x min 3 lebih besar sama dengan 0, maka kita sudah bisa menentukan syarat penyebut tidak boleh 0. Syarat penyebut tidak boleh 0, penyebutnya adalah 2x min 1 dan x min 3. Jadi ada dua syarat, yaitu 2x min 1 tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan setengah. Kemudian yang kedua untuk yang penyebut x min 3, maka x min 3 tidak boleh sama dengan 0, x-nya tidak boleh sama dengan 3. Yang selanjutnya kita menentukan harga 0 pembilang dan harga 0 penyebut. Harga 0 pembilang, pembilangnya berapa? X plus 5x plus 5 lebih besar sama dengan 0, maka x lebih besar sama dengan min 1. Mengapa demikian? Karena di sini kan 5x plus 5 lebih besar sama dengan 0. 5x lebih besar sama dengan min 5. Kemudian x lebih besar sama dengan 5 min 5 per 5. Jadi x sama lebih besar sama dengan min 1. Begitu, kita lanjutkan ke harga 0 penyebut. Harga 0 penyebut yang pertama 2x min 1 lebih besar 0. Mengapa di sini Ibu menuliskan lebih besar 0, tidak lebih besar sama dengan 0? Karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi X-nya lebih besar setengah. Jadi X-nya lebih besar setengah, bukan lebih besar sama dengan ya, ini salah. Yang selanjutnya, X min 3 lebih besar 0, maka X-nya lebih besar 0. Ini lebih besar 0, bukan lebih besar sama dengan 0, karena untuk penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi, penyebut yang X lebih besar setengah dan X lebih besar 3. Kemudian ketika kita sudah mengetahui harga 0 pembilang dan harga 0 penyebut, kita akan menentukan letak di mana harga 0 pembilang dan harga 0 penyebut. Nah, harga 0 pembilang itu kan X lebih besar sama dengan min 1. Jadi min 1 itu ikut dalam himpunan penyelesaian. Jadi di sini terarsir semua karena min 1 itu ikut. Kemudian harga 0 penyebut. Harga 0 penyebut setengah itu kan lebih besar setengah, bukan lebih besar sama dengan setengah ya, lebih besar setengah. Kenapa tidak sama dengan? Ibu ulangi lagi. Kenapa tidak sama dengan? Karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka setengah itu tidak terarsir penuh, berlubang. Jadi setengah itu tidak ikut dalam penyelesaian. Begitupun yang X lebih besar 3, maka sama saja berlubang karena X lebih besar 3 itu tidak sama dengan. Ingat, X lebih besar 3, bukan X lebih besar sama dengan 3. Ini Ibu yang salah menuliskannya. Karena penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka tidak boleh sama dengan 3. Nah, setelah kita mengetahui garis bilangan sebagai berikut, maka kita bisa memasukkan salah satu nilai yang ada pada garis bilangan ke pertidaksamaan X plus 5x plus 5 per 2x min 1 dikalikan x min 3 lebih besar 0. Misalkan kita memasukkan nilai 0 di sini kan, nilai 0 berarti di antara min 1 sampai setengah. Ketika nilai 0 di antara min 1 sampai setengah, tapi min satunya itu ikut. Jadi min 1 sampai kurang dari setengah. Nah, Ibu memasukkan nilai 0, berarti kan di antaranya ke pertidaksamaan 5x plus 5
per 2x min 1 kali x min 3 lebih besar 0. Hasilnya 5 dikalikan 0 ditambah 5 per 2 dikalikan 0 min 1 dikalikan 0 min 3. Lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya 5 per 3 lebih besar sama dengan 0. Maka nilai ketika kita memasukkan min 1 sampai kurang dari setengah, itu akan menghasilkan nilai positif. Kemudian kita mencoba memasukkan 4. Ya, di sini 4 lebih dari 3. 4. Kita masukkan 4. 5 dikali 4 berarti 20 ditambah 5 25. 2 dikalikan 4 adalah 8 dikurangi 1 berarti 7 dan 4 min 3 berarti 1, 7 dikalikan 1, 7 berarti 25 per 7 lebih besar sama dengan 0, hasilnya tetap positif. Berarti ketika kita memasukkan nilai min 1 sampai kurang dari setengah dan kita memasukkan nilai lebih dari 3, misalkan 4, 5, 6, dan seterusnya, kita akan menghasilkan nilai positif. Nah, kemudian silahkan kalian buktikan ketika kalian memasukkan nilai kurang dari min 1, yaitu min 2, min 3, min 4, dan seterusnya, dengan memasukkan nilai di antara setengah sampai 3 ke pertidaksamaan 5x plus 5 per 2x min 1 dikalikan x min 3 lebih besar sama dengan 0, maka kalian akan menghasilkan nilai yang negatif. Kalau kalian memasukkan nilai min 1 sampai kurang dari setengah, kalian kan menghasilkan nilai positif. Maksudnya tuh di sini 5 per 3 itu kan positif. Jadi hasilnya positif. Dan ketika kalian memasukkan nilai lebih dari 3, juga kalian menghasilkan nilai yang positif karena 25 per 7 itu positif. Nah, ketika kalian memasukkan nilai kurang dari min 1 dan kalian memasukkan nilai di antara setengah sampai 3, kalian akan menghasilkan nilai yang negatif. Hasil akhirnya maksudnya setelah kalian memasukkan ke pertidaksamaan 5x plus 5 per 2x min 1 dikalikan x min 3 lebih besar sama dengan 0. Silakan kalian buktikan. Nah, sampai di sini garis bilangan yang kita gambar sudah tertera di mana daerah negatif, di mana daerah hasil negatif, dan di mana daerah hasil positif. Nah, di sini di pertidaksamaan yang akan kita tentukan hasil himpunan penyelesaiannya adalah 5x plus 5 per 2x min 1 dikalikan x min 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti 0 termasuk dan lebih besar sama dengan 0. Berarti yang diminta adalah yang hasilnya positif. Di mana yang hasilnya positif? Yaitu min 1. Min 1 termasuk karena lebih besar sama dengan, dan bilang itu boleh lebih besar sama dengan, yang tidak boleh lebih besar sama dengan adalah yang penyebut. Jadi min 1 ikut ya. Min 1 sampai kurang dari setengah dan lebih besar dari 3 juga termasuk himpunan penyelesaiannya. Maka hasil akhirnya adalah di sini daerah himpunan penyelesaiannya min 1 sampai dengan kurang dari 2 dan lebih besar dari 3. Berikut. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 3 atau X lebih besar sama dengan min 1, berarti min 1-nya ikut, sampai X setengah. Tapi setengahnya itu tidak ikut, kurang dari setengah. Nah, sampai di sini sekiranya Ibu jelaskan, semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua.
dan kalian silahkan lanjutkan untuk latihan soal yang akan Ibu sampaikan di lain aplikasi. Maka untuk pertemuan kali ini Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.